Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome to Enliven Podcast by PBI UII. Di podcast ini kita akan ngebahas tentang education, arts and literature, and professional development. Kembali lagi bersama saya Eka Rahmawati. Kali ini merupakan episode kedua setelah kemarin kita membahas tentang AI. Nah, topik kali ini nggak kalah menarik karena hari ini kita akan membahas tentang program PKGSD MBI. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa sih dan bertanya-tanya program ini tuh sebenarnya apa sih? Nah, hari ini kita sudah bersama narasumber. Beliau adalah salah satu dosen PBI UII. Beliau adalah Dr. Ista Maharsi, SSM Hum. Halo, selamat pagi, Miss. Halo, selamat pagi, Eka. Apa kabar? Alhamdulillah, pagi ini sangat cerah ya. Secerah Eka. Masya Allah. Sebagai host and terima kasih. Oke, Miss, terkait program ini nih, Miss, kita langsung saja. Seberapa penting sih bahasa Inggris untuk anak SD? Oke, baik. Mungkin kita bahas dulu tadi ya, ada program dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya, yang namanya PKGSD MBI. Agak belibet ini kalau pronunciation-nya cepat gitu. Betul. Ya. Baik, program ini merupakan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris gitu ya. Ini ada guru sekolah dasar, ada mengajar bahasa Inggris. Nah, program ini dikhususkan kepada para guru SD, guru kelas 3 dan kelas 6 yang memiliki latar belakang non pendidikan bahasa Inggris gitu ya. Seperti yang kita tahu kalau di SD itu kan guru SD itu guru yang serba bisa. Betul, Miss. Betul. Guru yang bisa mengajar ya bahasa Indonesia, ya mengajar IPA, ya mengajar matematika. Bahkan sekarang mau ditambahin mengajar bahasa Inggris. Tetapi karena kompetensi bahasa Inggris itu membutuhkan training, membutuhkan workshop ya, yang mungkin berbeda dari mata pelajaran yang lain, maka ini pemerintah memiliki program PKGSD MBI ini. Jadi sebenarnya tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kompetensi para guru SD supaya bisa tidak hanya mengajar matematika, IPA, sejarah begitu, tapi juga mengajar bahasa Inggris. Ya. Nah, untuk level kompetensi yang perlu diraih atau dicapai oleh guru-guru yang mengikuti program ini adalah CEFR level A1 dan A2. Jadi ini kemampuan mengajar bahasa Inggris yang disetarakan dengan kemampuan, sebenarnya kemampuannya masih basic ya. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut tentang CEFR sendiri. Nah, kalau untuk seberapa penting tadi ya, Mbak Eka bertanya seberapa penting sih pendidikan bahasa Inggris gitu ya diajarkan di SD. Sebenarnya sangat penting ya, sangat penting ya, karena banyak penelitian yang sudah menemukan temuan yang penting ya, bahwa pemberian paparan atau exposure bahasa Inggris kepada anak di usia dini itu memiliki banyak benefit, banyak keuntungan gitu ya. Di antaranya ada phonological awareness. Phonological awareness itu kalau anak kecil itu kan sangat mudah menirukan. Ya, sangat mudah menirukan kata-kata dalam bahasa Inggris misalnya ya. Nah, kalau anak kecil itu memiliki hambatan yang sangat minimal ketika dia harus mengucapkan kata tertentu, dan dia tuh tidak memiliki beban ketika dia hanya menirukan saja gitu. Itu akan berbeda dengan kalau sudah adult atau sudah dewasa, itu kalau malu, seringnya tuh malu ya, malu nanti kalau salah gimana ya? Kalau salah dikoreksi gimana ya? Gimana ya? Gitu. Nah, kalau anak kecil itu sangat berbeda. Jadi anak kecil itu ketika dia mendengarkan paparan bahasa Inggris dan kemudian dia itu akan menirukan, dia itu akan cuek saja gitu, menirukan regardless itu benar apa salah gitu. Karena memang nature-nya anak kecil di situ gitu ya. Jadi salah satu keuntungannya adalah phonological awareness. Kemudian keuntungan yang lain lagi adalah kemampuan berkomunikasi.
Jadi kalau anak kecil itu terekspos dengan bahasa Inggris lebih dini, maka diharapkan kemampuan berkomunikasi dengan bahasa kedua, mungkin kita kenal bahasa ibu ya, bahasa pertama gitu ya. Kemudian bahasa kedua atau bahasa asing gitu ya kalau di Indonesia, maka diharapkan kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa kedua atau bahasa asing itu menjadi lebih meningkat begitu. Kemudian benefit yang ketiga adalah adanya sikap yang positif terhadap penggunaan bahasa lain selain bahasa ibu gitu ya. Jadi kalau di jurnal-jurnal itu kita sering disebut sebagai positive attitude. Jadi kalau jadi dengan bahasa yang kedua atau bahasa asing, mereka tuh ada rasa senang mau belajar gitu ya, mau meningkatkan komunikasi dengan menggunakan bahasa kedua atau bahasa asing itu, begitu. Ada euforia tersendiri, begitu betul. Miss ya. Apalagi di era globalisasi seperti sekarang ya, di mana semuanya tuh sudah menggunakan teknologi dan sekarang ada AI gitu ya. Kalau beberapa waktu lalu mungkin pembelajaran untuk anak dini, usia dini itu mungkin menggunakan edutainment. Kita sering dengar ya, ada edutainment gitu ya. Berarti ya belajar tapi dengan fun gitu ya, dengan cara yang fun gitu. Itu kan edutainment itu dari kata education dan entertainment gitu ya. Jadi belajar tapi menyenangkan juga gitu, nggak bikin stres gitu ya. Engage gitu, Miss. Betul. Nah, apalagi sekarang anak usia dini ini kan sudah sangat tech savvy ya. Bahkan anak kecil sudah lahir aja udah ngerti gitu, harus berpose gitu ya. Betul. Harus berpose di depan kamera gitu ya, amat sangat tahu. Nah, mungkin sekarang nggak edutainment lagi, mungkin edutechnotainment. Ada teknonya. Ini istilah yang saya buat sendiri. Edutechnotainment. Jadi education menggunakan teknologi tapi tetap entertainment gitu. Jadi tetap belajar menggunakan teknologi, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran dan itu tetap menyenangkan begitu. Nah, kalau dari sisi teori bahasa ya, karena ini tadi ada hubungannya dengan sebenarnya seberapa penting enggak sih gitu. Nah, mestinya dalam pembelajaran bahasa itu kita juga ada teori-teori yang kita sebut dengan second language acquisition. Jadi dia adalah teori pemerolehan bahasa. Nah, salah satu yang sangat berpengaruh adalah teorinya Stephen Krashen. Mungkin Mbak Eka dengar ya, sudah sering nih kalau di kuliah tuh ada ya teorinya. Sering banget nih beliau ya. Ya, beliau ini. Nah, Stephen Krashen ini memiliki teori yang sangat berpengaruh ya dan banyak dipakai di konteks pembelajaran bahasa. Dan beliau ini berpendapat bahwa bahasa itu diperoleh secara alami. Jadi diperoleh secara alami dengan melalui exposure. Jadi kayak exposure-nya alami gitu. Jadi mungkin kalau mudahnya ya, anak kecil yang mungkin baru umur sekitar sudah bisa ngomong gitu ya, biasanya ngomong tuh sekitar umur mungkin 3-4 tahun gitu ya, sudah bisa mulai ngomong. Itu kalau misalkan dia itu anak kecil, anak Indonesia, kemudian dibawa ke sebuah komunitas yang dimana di situ menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Nah, ketika anak-anak itu bermain, bergabung dengan teman-teman sebayanya yang kemudian dia itu pakai bahasa Inggris, sementara dia mungkin diajarinya baru bahasa Indonesia gitu ya. Nah, ketika dia dibiarkan berinteraksi dengan anak-anak itu yang menggunakan bahasa Inggris, itu mereka akan belajar secara alami. Jadi mendapatkan exposure di mana teman-temannya berbicara dengan bahasa Inggris dan dia itu semacam mungkin diam gitu ya. Mungkin awalnya nggak paham gitu, kayak ini temanku ngomong apa sih gitu ya. Tapi dia sebenarnya itu belajar, tapi secara tidak sadar gitu. Jadi dia mendengarkan teman-temannya mungkin memanggil bapak ibunya dengan mommy, daddy gitu ya, atau good morning, how about this, for example, let's play together, misalkan gitu ya. Nah, itu sebenarnya dia tidak belajar, kalau anak kecil tuh tidak belajar kemudian oh let's play together tuh artinya apa ya gitu. Nah, berbeda kalau orang dewasa itu biasanya belajarnya kan let's play together. Oh, let's itu kan berarti ngajak ya, ayo
ayo main bareng gitu ya. Tapi kalau anak kecil tuh tidak, dia langsung tahu konteksnya ketika ada teman sebayanya ngajar, let's play together. Dia biasanya akan belajar langsung dengan satu frase atau satu kalimat sekaligus. Jadi tiba-tiba kalau misalkan anak seperti itu kita biarkan ya, misalkan berinteraksi selama let's say biasanya sih 3 bulan gitu udah bisa. Jadi 3 bulan berinteraksi dengan anak-anak itu, maka tiba-tiba suatu saat si anak ini yang orang Indonesia ini bisa langsung ngomong let's play together. Gitu. Jadi dia tidak belajar let's itu artinya apa, diikuti apa gitu. Kalau itu orang dewasa ya. Nah, dia langsung mengatakan let's play together. Atau langsung mengatakan Mom, I'm hungry. Nah, tiba-tiba gitu. Padahal dia nggak belajar sebenarnya hungry itu apa gitu. So tiba-tiba Mom, I'm hungry, I wanna eat gitu. Nah, tiba-tiba seperti itu. Nah, itu adalah pemerolehan bahasa secara alami. Crescent sebut ini sebagai acquisition namanya ya. Pemerolehan bahasa, jadi belajar bahasa tapi secara tidak sadar gitu. Nah, yang satunya pembandingnya adalah belajar bahasa Inggris tapi dengan sadar gitu. Nah, ini yang kita biasa sebut dengan learning. Nah, jadi bedanya di situ. Kalau learning berarti memang dia secara sengaja belajar sesuatu, misalnya seperti tadi sedang belajar bagaimana mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu, makanya dia belajar dengan let's tuh diikuti dengan verb 1 misalkan seperti itu ya, yang mungkin biasa ya. Konsepnya lebih menghafal begitu Miss? Atau ya, tidak harus menghafal, cuman memang learning itu dilakukan secara sadar dan terstruktur ya. Tapi kalau yang pemerolehan tadi itu anak itu dibiarkan aja, kayak udah dibiarkan aja dia berinteraksi dengan teman sebayanya, dia akan belajar sendiri gitu. Dan biasanya kalau anak-anak dia lebih cepat gitu ya. Nah, ini adalah dua cara seseorang belajar bahasa tadi ya. Jadi melalui acquisition, pemerolehan, dan yang satu melalui belajar gitu. Nah, kemudian teori Crescent sendiri ini ya, ini banyak menyoroti tentang bahwa belajar itu seperti tadi ya, itu dipakai sebagai atau fungsinya sebagai monitoring gitu. Sedangkan kalau tadi yang secara alami pemerolehan itu dia alami saja, terjadi secara alamiah gitu. Sedangkan yang learning ini fungsinya adalah untuk memonitor, sehingga disarankan pembelajaran grammar itu tidak terlalu banyak. Grammar ya. Kenapa kira-kira Mbak Eka? Kenapa ya kalau jangan terlalu grammarnya itu sedikit-sedikit dibilang grammarmu salah, grammarmu tidak benar. Kira-kira kenapa Mbak Ika? Nah, justru tadi berkaitan dengan pembahasan Miss Ista sebelumnya, bahwasanya ketika kita sudah dewasa kita sadar ketika ingin berbicara, aduh takut salah, takut ada yang mengkoreksi, apalagi aduh malu gitu. Apalagi kalau kita sudah tahu tatanan grammarnya harus seperti ini, terus pas diaplikasikan kita lupa, ini verbnya harus pakai verb apa nih? Aduh bingung gitu ya. Nah, biasanya dampaknya ya ketika seseorang belajar, seorang dewasa gitu ya, belajar bahasa, tapi kemudian grammarnya tuh terlalu lebih diutamakan gitu, dampaknya adalah not fluent nanti. Jadi komunikasinya kurang fluent karena terlalu banyak mikir grammar. Duh, grammarku salah ini. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi sebaiknya ya belajar tetap secara alami, exposure-nya itu diperbanyak gitu ya, tapi grammarnya itu bisa kemudian gitu, grammarnya bisa kemudian gitu. Nah, kemudian teori Crescent yang lain itu adalah input hypothesis. Ini nanti yang akan banyak kita bahas lagi nih di poin-poin selanjutnya ya. Jadi input hypothesis itu apa? Input hypothesis itu adalah ketika seseorang belajar, maka pembelajaran itu atau proses belajarnya itu akan meningkat, akan efektif jika dia belajar dengan menggunakan materi pembelajaran yang satu level di atas yang dia punya, knowledge-nya gitu. Jadi mudahnya sedikit lebih tinggi daripada pengetahuan yang sudah dia dapatkan gitu. Nah, itu akan lebih efektif. Terus kenapa kalau misalkan boleh nggak? Kalau di sini disebut I+1 gitu ya. Jadi input itu materi ya. Materi kita belajar itu input +1. Jadi harus satu level di atas pengetahuan yang dia tahu. Memang nggak boleh kalau I+10.
Jadi inputnya tapi yang tinggi sekalian gitu, yang complicated sekalian. Akan kurang efektif. Kenapa? Karena level knowledge-nya dia baru di sini, ibaratnya ya baru di sini. Kemudian dia diberi materi yang segini. Jadi kalau lompatnya terlalu jauh, maka seorang anak juga atau siapapun ya itu akan sangat kewalahan belajarnya nanti, gitu ya. Kemudian gimana kalau sama? Inputnya sama aja gitu dengan knowledge-nya gitu ya, I plus 0 gitu ya. Nah, itu kalau atau bahkan kalau mau minus ya agak bawah gitu ya, misalkan I plus minus 1 gitu ya. Yang terjadi ya nggak belajar, karena sudah tahu berarti. Kan saya udah tahu kok 1 tambah 1 tuh 2 itu saya udah tahu gitu. Kalau dikasih pelajaran yang kayak gitu lagi dia nggak akan belajar gitu ya. Sama dalam pembelajaran bahasa juga demikian gitu ya. Jadi akan efektif jika seseorang itu belajar dengan I plus 1. Jadi inputnya, materinya itu setingkat lebih tinggi daripada apa yang sudah dia ketahui, begitu. Menarik ya? Menarik sekali, Miss. Ya. Ini bahkan dari pembahasan Miss Ista nih jadi baru, wah ternyata iya juga ya gitu. Iya betul, mungkin bisa relate ya dengan kalau saya belajar terlalu sulit juga jadinya terdemotivasi ya. Betul, terdemotivasi ya. Terus kalau terlalu mudah itu agak menyepelekan jadinya kan kayak udah tahu aku kayak gitu ya. Oke. Nah kemudian ini masih ada 2 teori lagi, bukan 2 teori ya, menurut Crescent tadi ya. Jadi yang keempat ini adalah affective hypothesis. Jadi kalau belajar itu harus menyenangkan. Happy. Iya, harus happy, menyenangkan gitu ya. Dan di situ nanti akan muncul motivasinya akan terjaga sampai dia berhasil mendapatkan tujuan dari belajarnya, kemudian rasa percaya dirinya juga akan meningkat gitu ya. Jadi memang si Crescent ini menyarankan bahwa belajar itu ya kalau bisa jangan dibikin stres gitu. Anak-anak terutama ya, anak-anak jangan dibikin stres ya. Dan itu akan optimal gitu. Sedangkan kalau lingkungan pembelajarannya udah bikin stres ya itu hasilnya nanti kurang maksimal gitu ya. Kemudian yang kelima itu adalah natural order hypothesis. Ini adalah jadi kalau orang belajar itu mesti ada tahapannya ya. Orang belajar tuh ada tahapannya. Biasanya kalau belajar itu kan nggak kemudian tiba-tiba baru pertama langsung diberi teks yang 10.000 kata. Gitu kan nanti kan nggak mungkin ya, it won't work gitu kan ya. Jadi memang dalam pembelajaran bahasa itu ada pembelajaran tertentu yang kemudian diberikan di awal dulu, baru kemudian. Misalnya nih Mbak Eka ya, kalau belajar bahasa Inggris dulu ya belajarnya itu simple present dulu apa past tense? Simple dulu. Iya, simple present dulu. Ya, past tense kemudian gitu ya. Nah, seperti itu tuh biasanya kalau dalam pembelajaran bahasa itu juga selalu terjadi. Jadi kita selalu mengawali dengan yang lebih ringan, yang lebih mudah gitu ya, yang lebih real gitu, baru kemudian kita akan bertahap. Kan nggak mungkin ya belajar bahasa Inggris baru pertama langsung belajarnya if clause conditional. Aduh pusing ya. Yang sudah ada 3 gitu ya, if clause conditional, ini if clause conditional yang mana ya? Tiba-tiba kok ada if clause conditional sementara simple present dan past tense-nya aja masih sering ketuker gitu ya. Betul sekali. Ya. Baik, nah jadi intinya seperti itu. Jadi kembali lagi, apakah pembelajaran bahasa Inggris di anak SD itu penting? Sangat penting. Itu tadi teorinya ya. Jadi exposure yang diberikan di awal itu memberikan banyak sekali keuntungan bagi perkembangan bahasa anak. Begitu. Wah, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya nih, kira-kira kenapa sih pemerintah ini menargetkan guru non bahasa Inggris untuk program ini, Miss? Oke. Kita tanya pemerintah aja gimana? Langsung aja kita telepon ya. Oke, baik. Kira-kira mengapa sih ya menargetkan guru non bahasa Inggris gitu ya untuk program ini? Baik, program PKG SD MBI gitu ya. Ini memang dirancang untuk sebagai upaya strategis ya, karena pemerintah mungkin mengindikasikan ada kebutuhan bahwa guru SD itu kemudian ke depannya ya, kalau nggak salah ini tahun 2027 ya, jadi ada peraturan bahwa bahasa Inggris akan dimasukkan ke dalam
mata pelajaran wajib di sekolah dasar gitu. Kalau sementara ini kan yang di SMP sudah ya, yang di SMP sudah. Nah ini mau dimasukkan ke SD. Nah pertanyaannya adalah yang mau ngajar siapa, gitu kan ya? Bahasa Betul. Inggris diwajibkan di SD. Pertanyaannya yang ngajar siapa? Mbak Eka aja gimana? Aduh, boleh nih. Jadi kalau guru SD yang sekarang itu adalah guru SD, guru yang mengajar berbagai mata pelajaran ya. Seperti tadi yang sudah kita sebut di awal ya, ada IPA, mungkin ada Pancasila juga gitu ya, bahasa Indonesia. Nah sekarang mau ditambah bahasa Inggris, sehingga ketika pemerintah membuat kebijakan bahwa pelajaran bahasa Inggris akan diwajibkan bagi anak SD, tentu harus ada persiapannya kan. Pertanyaan yang pertama adalah yang tadi, siapa yang mengajar? Gitu ya, yang ngajar siapa gitu. Sementara guru-guru SD yang sekarang sudah mengajar di SD itu kan belum tentu juga mereka dulu mungkin ya waktu masih kuliah itu nilai bahasa Inggrisnya bagus misalkan. Betul. Ya kan belum tentu gitu ya. Ya mungkin ada juga banyak yang bahasa Inggrisnya bagus nilainya, tapi kan ketika dia harus mengajar bahasa Inggris kepada siswa, kepada murid-muridnya, tentu tidak cukup kalau hanya aku bisa loh kalau ngomong hi, good morning, how are you, kayak gitu-gitu juga bisa kan, karena yang diajarkan nggak hanya sekedar itu gitu. Betul. Ya. Jadi perlu ada peningkatan kompetensi gitu ya dari para guru SD ini supaya nanti bisa mengajar bahasa Inggris, sehingga mungkin pemerintah kemudian membuat program PKG SD MBI ini gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat gitu ya, sebenarnya peningkatan skill gitu ya, upskill dari guru ini apakah memang sangat diperlukan gitu ya untuk mendukung kebijakan pemerintah ini? Tentu sangat dibutuhkan ya. Tapi kalau kita lihat lagi ya, menurut UNESCO gitu ya, maka strategi seperti ini, jadi upgrading atau meningkatkan kompetensi mengajar, kompetensi mata pelajaran tertentu mungkin ya, itu biasa dilakukan memang. Jadi kalau di negara lain itu biasa digunakan ya untuk supaya guru-guru ini memiliki kompetensi yang lebih meningkat gitu dari sebelumnya. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah tentang bagaimana program ini didesain, gitu kan ya? Betul. Kan program ini didesain untuk meningkatkan kemampuan ya, kompetensi bahasa, kompetensi pedagogik gitu ya, dari para guru SD yang saat ini sedang mengajar gitu ya, sehingga perlu dirancang supaya programnya itu efektif, efisien dan terukur tentunya. Dan ini tidak mudah ya, karena kalau yang saya tahu, jadi beberapa minggu yang lalu ya saya punya kesempatan untuk ngobrol dengan salah satu guru SD yang sedang mengikuti program ini gitu. Ya, sedang mengikuti program ini, dan program ini dilakukan kurang lebih 5 sampai 6 bulan begitu ya. Dan memang banyak sekali ya tantangan yang dihadapi begitu. Di antaranya ini kan mereka trainingnya itu dilakukan secara daring. Jadi trainingnya dilakukan secara daring dengan menggunakan LMS. Jadi semacam Moodle base gitu. Jadi kayak semacam kalau kita tahu tuh Google Classroom gitu ya. Nah, jadi materi itu diupload, kemudian tugas-tugas terstruktur itu diupload juga gitu ya. Dan sejauh ini mereka masih melakukan pembelajaran secara daring aja. Jadi membaca, mendengarkan, menonton video gitu ya, yang materi-materi yang diberikan oleh fasilitatornya secara daring berikut dengan tugas-tugasnya. Tapi menurut informasi yang beliau sampaikan bahwa nanti sekitar bulan depan gitu ya, mereka akan bertemu secara offline atau luring. Jadi mereka akan training tapi di sebuah tempat gitu ya, yang mungkin sudah ditentukan dan bisa bertemu dengan fasilitatornya gitu. Cuman kan ini belum
Jadi yang sekarang sedang berlangsung adalah mereka saat ini sedang belajar secara mandiri gitu ya, secara daring dengan menggunakan LMS begitu. Ya. Nah kemudian nih Miss, ada nggak sih tantangan terbesar bagi seorang guru yang mungkin latar belakangnya benar-benar non bahasa Inggris gitu? Iya, tadi sudah sempat kita sebut ya, ini sangat menantang tentunya ya, karena guru SD yang mungkin ya bisa jadi ya seorang guru itu kan, saya kalau cuma ngajar matematika mah kecil mah, saya matematikanya bagus gitu ya, tapi kalau ngajar bahasa Inggris gimana gitu ya, jadi itu bisa, it can be a big question gitu ya. Betul. Baik, kalau tantangannya jelas ya, sebenarnya tantangannya ada 3. Kalau guru itu harus kemudian nanti meningkatkan atau menambah pengetahuan dan kompetensi bahasa Inggris karena akan harus mengajar bahasa Inggris. Yang pertama tentu kemampuan bahasa Inggris itu sendiri, atau kita sebut sebagai linguistic competence ya. Jadi kemampuan bahasa sendiri. Jadi menguasai bahasa Inggris itu termasuk menguasai semuanya, menguasai tata bahasanya, menguasai vocabulary-nya, menguasai pengucapannya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah linguistic competence. Jadi memang yang perlu dikuasai adalah bahasa Inggrisnya itu sendiri gitu ya, itu sangat penting karena memang itu yang diajarkan gitu ya. Kalau nggak menguasai ya gimana mau mengajarkannya gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada pedagogical knowledge. Pedagogical content knowledge atau pedagogical knowledge itu adalah ilmu atau keterampilan bagaimana dia mengajar. Kalau guru-guru yang saat ini sudah aktif mengajar di SD begitu ya, itu saya yakin sudah lulus gitu ya, sudah memiliki banyak pengalaman tentang bagaimana mengajar suatu mata pelajaran gitu ya, apalagi guru SD ya, bagaimana mengajar bahasa Indonesia, bagaimana mengajar matematika gitu ya. Nah sekarang ditambah bagaimana mengajar bahasa Inggris gitu kepada siswa. Nah untuk keterampilan pedagogi saya yakin guru-guru sudah tahu lah ya, karena sudah tiap hari mengajar gitu ya, jadi sehingga tidak masalah gitu. Nah mungkin yang akan jadi tantangan adalah ketika dia harus mengintegrasikan konten berarti bahasa Inggris tadi ya, linguistic competence tadi dengan pedagoginya. Kan kalau ngajar itu kan nggak cuman ngajarin bahasanya saja, tapi bagaimana cara mengajar itu juga sangat diperlukan. Nah mengintegrasikan dua hal ini kadang tuh tidak mudah gitu ya. Jadi kalau misalnya gini, kalau guru matematika, bukan guru matematika, mungkin guru SD ngajar matematika gitu ya. Menurut Mbak Eka nih ya, ngajar matematika itu boleh nggak kalau cuman diem aja, terus gurunya nulis gitu di papan tulis, misalkan X tambah 10 sama dengan berapa gitu. Itu kalau dia nggak ngomong gitu ya, atau 10 tambah, itu kira-kira bisa nggak? Waduh, pusing sendiri sih itu ya. Di kepala, aduh ini pusing berbicara sendiri. Gitu, dialog. Mungkin kalau saya boleh membandingkan gitu ya. Jadi kalau guru matematika, ngajarin matematika, biasanya kalau matematika itu kan ada langkah-langkahnya ya. Matematika misalkan berapa ya, misalkan N plus 3 plus 10 misalkan sama dengan berapa gitu ya. Itu kalau guru mengajar terus di papan tulis itu ditulis aja langkah-langkahnya, itu sampai bisa selesai jadi dapat hasilnya. Itu bahkan ketika nggak ngomong apapun sebenarnya itu bisa. Karena kan kalau matematika itu ya udah dijumlahkan aja kan, langkah-langkahnya pasti akan seperti itu ya. Dan nanti ketemunya akan sama gitu. Betul. Nah, itu kita bandingkan dengan kalau ngajar bahasa Inggris. Kalau ngajar bahasa Inggris kan mana bisa kalau kita ngajar tuh diem aja. Oh iya, betul. Ngajar bahasa Inggris itu kan harus diucapkan ya, harus dipraktekkan pada saat itu juga. Kalau matematika kan yang penting kita ngerti rumusnya, kita ngerti rumusnya, rumus lingkaran gitu ya, rumus segitiga gitu ya. Udah ngerti, maka tanpa bahasa pun itu bisa mengerjakan gitu. Tapi kalau bahasa Inggris nggak bisa. Karena harus ada interaksi. Betul, harus ada interaksi dan harus dipraktekkan saat itu juga. Nah, itu bedanya ya. Sehingga guru itu harus memiliki kompetensi pedagogi tadi gitu ya. Ini juga tantangan gitu ya. Kemudian tantangan yang ketiga adalah
self efficacy atau confident. Kan balik lagi ya, kalau guru SD yang mungkin belum pernah ya ngajar bahasa Inggris ya, kemudian tiba-tiba dia harus ngajar bahasa Inggris, terus dia nggak pede. Misalnya kayak tiba-tiba harus misalkan good morning students, so how you doing today, gitu kan. Kalau nggak terbiasa kan ya kaku kan ya. Nah seperti itu. Nah bahkan ketika karena bahasa itu harus diucapkan, harus ada performance gitu ya, kinerja, maka ini sangat rentan ini kepercayaan diri atau self efficacy dari para guru ini. Jadi ini perlu ini tantangan juga gitu, bagaimana dia bisa mengajar bahasa Inggris tapi harus pede dong. Masuk ngajar bahasa Inggris nggak pede kayak ini pengucapannya apa ya, kayaknya bener ya ini ya. Kan enggak ya, mestinya itu harus itu tantangan tersendiri. Kemudian yang keempat adalah experience ya. Jadi kalau guru itu mungkin dia hobinya bahasa Inggris, dulu memang suka bahasa Inggris, dan bahkan mungkin dia suka belajar sendiri atau bahkan punya sampingan ngajar bahasa Inggris misalkan ya di kursusan, ya itu berarti pengalamannya udah banyak, itu nggak masalah. Tapi bagaimana dengan guru yang tidak pernah sama sekali menggunakan bahasa Inggris gitu ya, bahkan ketika di kelas pun mungkin, atau mungkin dia ngomong yang sederhana pun dia nggak pede gitu, ini bener apa enggak, ini jangan-jangan salah ini pronunciation-nya. Nah seperti itu jadi tantangan yang tersendiri ya, yang akan dihadapi oleh para guru ini ya. Nah ini Mbak Eka, ada sesuatu yang menarik nih, hasil riset ini ya. Hasil riset dari Ferguson, Liming, Dara tahun 2025 gitu ya. Judulnya Measuring Elementary School Teacher Self-Efficacy Across Different Academic Disciplines. Is the subject matter important? Nah, ini temuannya adalah begini, mengajar bahasa Inggris itu dipersepsikan lebih sulit daripada mengajar matematika. Wow. Ini di Jepang. Wow. Penelitian ini di Jepang gitu ya. Jadi hasil penelitiannya seperti itu. Jadi ini interview dengan 8 guru ya, dan menemukan bahwa ngajar bahasa Inggris itu dipersepsikan lebih sulit daripada ngajar matematika. Makanya tadi saya cerita ke Mbak Eka, betul. Matematika itu kalau kita tahu rumusnya aja udah jalan sendiri gitu kan. Betul sih Miss, nah, betul. Kalau bahasa nggak bisa. Iya betul, iya juga betul, ya. Iya, itu makanya di sini betul ini hasil penelitian ini bahwa mungkin ngajar bahasa Inggris dipersepsikan lebih sulit daripada ngajar matematika gitu. Nah, ini temuan ini itu mengindikasikan adanya kebutuhan peningkatan kompetensi mengajar guru bahasa Inggris terutama gitu ya. Jadi supaya memiliki keterampilan gitu ya, baik tadi linguistik, kemudian pedagogi dan self efficacy gitu ya, itu memang harus ada treatment yang berkelanjutan yang jelas. Jadi tidak hanya, saya yakin tidak akan cukup hanya dengan 5 atau 6 bulan. Itu sepertinya masih sangat kurang gitu ya, 5-6 bulan gitu ya. Gitu. Nah terkait 5-6 bulan ini masih terasa kurang nih, apakah mungkin kita bisa menyulap bim salah bim abrakadabra gitu dalam waktu yang singkat itu? Bahkan kita abrakadabra teh manis aja nggak bisa ya Mbak ya. Abrakadabra, saya mau minum teh manis dong pagi ini, ya nggak bisa juga ya. Apalagi juga. Ini bagaimana menghasilkan guru bahasa Inggris yang memiliki kompetensi yang cukup baik ya untuk bisa mengajar bahasa Inggris di SD. Tentunya kayaknya mungkin saya kalau jawab apakah bisa menyulap, tergantung ya. Tergantung masih bisa iya bisa enggak. Kalau hanya misalkan hanya menghasilkan ini loh, ada setelah ada training atau workshop PKG SD MBI tadi sudah ada, misalkan kita bilang ya 100.000 guru SD yang sudah bersertifikat atau sudah mengikuti program PKG SD MBI gitu. Kalau hanya sekedar gitu aja sih ya bisa aja ya kan, yang penting sudah mengikuti program sampai selesai gitu ya. Tapi kan bukan di situ, ya bukan di situ ya. Jadi selesai saja itu tidak cukup gitu, sehingga kalau mau butuh bisa menghasilkan guru SD yang memiliki kompetensi yang
memadai, yang sangat baik ya, baik kompetensi linguistik maupun kompetensi pedagogi untuk bahasa Inggris, ya tentu harus nggak cukup hanya 5-6 bulan, sehingga kalau sulapan tuh kayaknya nggak bisa. Sulapan itu nggak bisa gitu ya, karena memang kan harus tetap berkualitas ya, meskipun levelnya tadi yang dicapai atau ditentukan oleh kementerian itu CEFR level A1 dan A2 itu memang basic ya, itu memang basic. Tapi meskipun dia basic, again karena dia bahasa, maka sebasic-basicnya bahasa itu harus dipakai gitu. Nah itu tadi yang kemudian menambah komplikasi ya, jadi semakin kompleks begitu ya. Jadi kebijakan itu pun juga mestinya diiringi dengan analisis kebutuhan, seperti tadi ya sudah disinggung di awal ya, jadi harus berbasis data gitu ya. Jadi harus ada datanya, kemudian harus ada analisis kebutuhan sebenarnya yang dibutuhkan apa saja gitu, berikut dengan kelayakannya, dan juga mapping gurunya. Jadi kayak ya, jadi guru SD itu mungkin bisa di mapping seberapa banyak sih yang mungkin level, mungkin ada semacam pretestnya ya, pretestnya dulu gitu sebelum mengikuti program yang PKGSD tadi. Dari informasi salah satu guru yang mengikuti program PKGSD MBI itu juga saya tanyakan apakah ada pretestnya. Ya, ada pretestnya gitu ya, ada pretest bahasa Inggrisnya begitu, sehingga ya memang perlu ini nanti dijadikan untuk mapping, sehingga kompetensi bahasa Inggris untuk guru-guru ini ada di level mana gitu, sehingga nanti akan bisa dipetakan apakah masih di level amat sangat rendah sekali, atau mungkin sudah lumayan, atau mungkin sudah cukup begitu ya. Nah itu perlu di mapping gitu. Kalau saya boleh menyarankan sih sebenarnya mungkin untuk tahap awal ya memberikan training selama 5-6 bulan kepada guru SD itu oke sih, fine ya, tapi asal diikuti dengan pola assessment gitu ya, dan ada target, dan ada semuanya terstruktur gitu ya, dan ada feedback yang cukup baik gitu dari fasilitator, itu saya pikir bisa gitu ya. Atau kalau enggak ya mungkin kedepannya, karena ini kan programnya agak ini, karena mengejar supaya tahun 2027 itu bisa disegerakan gitu ya. Sebenarnya bisa juga sih membuka lowongan pekerjaan untuk para fresh graduate dari prodi pendidikan bahasa Inggris. Itu juga bisa gitu, bahkan itu cuman mungkin pertanyaannya memang masih bisa pemerintah merekrut tambahan guru dari pendidikan bahasa Inggris yang segitu banyaknya gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lapangan begitu. Dan itu bisa menjadi salah satu alternatif ya, Miss? Betul, kalau alternatif iya, mungkin ini karena program PKGSD ini kan untuk gimana ya supaya lebih efektif begitu ya, dan sebenarnya praktek ini nggak masalah sih gitu. Oke, nah untuk target yang Miss Ista sebutkan tadi, CEFR A1 sampai A2, apakah itu realistis? Begitu? Wah, pertanyaannya ini ya, antara realistis tidak realistis begitu. Oke, baik, kita lihat dulu ya CEFR itu apa gitu ya. Kayaknya agak belibet juga ini ya, gitu ya. CEFR itu adalah the Common European Framework of Reference for Languages. Jadi ini adalah standar internasional yang menggambarkan kemampuan bahasa seseorang ke dalam 6 kategori. Nah, kategori yang paling rendah adalah A1, itu beginner. Jadi ada A1 beginner, A2 elementary, B1 intermediate, B2 upper intermediate, C1 advance, dan C2 itu proficient. Jadi adalah level-level kemampuan bahasa Inggris yang dikategorikan oleh CEFR gitu ya. Nah, apakah leveling ini sepenting apa gitu ya? Leveling ini sangat penting karena guru, siswa, bahkan employer, kalau kita bilang kan yang CEFR ini, level CEFR ini kan dipakai di Eropa, tapi dijadikan referensi secara luas juga di seluruh dunia. Jadi kalau
Misalkan ada yang mau sekolah lagi, ambil S2 gitu ya, kan harus memenuhi standar persyaratan language testing tertentu ya, misalkan harus TOEFL-nya berapa, harus IELTS-nya berapa gitu ya. Nah, IELTS itu menggunakan ini CFR gitu ya, dan setiap universitas itu memiliki standar tersendiri berapa yang harus dimiliki atau di level mana seseorang itu harus memiliki kemampuan berbahasa supaya dapat mengikuti program dengan baik dan lulus dengan baik begitu ya. Misalnya kalau untuk yang belajar di sekolah gitu ya, yang ambil S2 itu kan harus paling tidak itu harus C1 gitu atau B2 gitu ya. Jadi harus ada level tertentu. Kalau belum sampai ke situ berarti belum bisa gitu. Dan ini biasanya tercermin dari hasil tes mereka, misalnya kayak tes TOEFL atau tes IELTS seperti itu. Nah, jadi kalau kembali lagi, kalau tadi referensi ini kan dipakai untuk sebagai batasan ya, guru-guru SD tadi yang mengikuti program PKG SD tadi supaya memiliki level A1 atau A2 gitu ya. A1 beginners gitu ya. Memang masih beginner sih, cuman kan tadi ya sudah dibilang ya, meskipun beginner tapi ini bahasa gitu, bahasa itu harus dipakai gitu ya. Memang kalau menurut CEFR ini beginner itu artinya yang seperti apa sih kemampuannya gitu ya, bisa menggunakan frase dasar, bisa memperkenalkan diri dengan baik gitu ya, kemudian bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan simple gitu, simple questions. Tentunya kalau bisa menanyakan harus bisa jawab dong ya. Betul, betul. Ya kan? Ya, kemudian atau A2, jadi A1 atau A2. Kalau A2 ini communicates in simple routine tasks, jadi harus bisa berkomunikasi tentang tugas-tugas rutin harian gitu, tugas-tugas harian gitu ya, misalkan kayak can you open the window please, misalkan gitu, can you close the door, nah kayak gitu kan itu rutin sih, nah itu harus sudah tercover di sini gitu ya. Kemudian understand frequently used phrases, jadi ada frase-frase tertentu yang memang sering dipakai untuk berkomunikasi harian gitu. Nah ini level yang mau dicapai oleh program PKG SD tadi. Jadi di level A1 itu beginner dan A2 elementary. Memang masih basic gitu ya. Kalau ditanya tadi ya efektif apa enggak gitu ya. Apakah sebenarnya kalau untuk pemula ini lumayan agak ambisius sih ya, untuk pemula gitu ya. Karena memang CEFR sendiri itu menyarankan bahwa pencapaian level itu membutuhkan waktu yang cukup gitu, nggak bisa simsalabim 5 bulan gitu ya. Betul. Kemudian tiba-tiba wah so you can teach English using English, even you can use English in our daily routines gitu ya. Itu ya nggak seperti itu juga gitu ya. Jadi harusnya gimana gitu ya, meskipun mungkin ini agak ambisius gitu ya, tapi sebenarnya bukan berarti tidak mungkin. Jadi bisa aja gitu ya. Nah, tapi ada syaratnya dong supaya itu bisa mungkin. Misalnya adalah pelatihannya harus intensif. Mungkin yang ini udah intensif ya, selama 5-6 bulan gitu. Tapi menggunakan LMS kan. Nah, LMS itu kan memiliki keterbatasannya karena dia one way communication. Jadi kan tidak interaktif ya. Nah, sehingga itu juga menjadi catatan tersendiri ketika mereka harus belajar bahasa tapi tidak ada interaksi gitu, komunikasinya one way gitu. Nah itu mungkin perlu ditambahi dengan kayak tadi, memang akan ada sesi offline gitu ya, di mana di situ nanti akan siswa dan fasilitator atau guru-guru SD akan bertemu dengan fasilitatornya untuk belajar. Cuman kan harus lebih intensif begitu ya. Kemudian harus ada daily practice. Ya, kan bahasa ya. Terus pertanyaannya adalah para guru itu memiliki partner untuk berlatih dengan siapa gitu kan ya. Betul, sekarang ada AI ya kan, tapi kan ya harus diberi pemahaman gitu ya, harus dimotivasi gitu ya, dan harus terfasilitasi juga. Jadi mungkin bisa juga kementerian mungkin punya AI, berlanggan AI tertentu gitu, sehingga para guru itu bisa menggunakan aplikasi itu untuk
praktek gitu, praktek harian para guru yang mengikuti program itu tadi gitu ya. Kemudian harus ada feedback. Betul. Nah, kalau feedback tadi ya mereka menggunakan LMS, feedbacknya tentu written ya. Nah, kalau written feedback itu berarti kan tidak dua arah ya, jadi ada hambatan begitu. Tapi kalau workshopnya dilakukan secara offline, ada interaksi antara fasilitator dengan para guru, itu tentu akan lebih bagus, lebih efektif gitu ya. Kemudian tentu lingkungan belajar yang baik. Kalau saya lihat sih mungkin ini masuk tantangan juga tentang time management juga ya. Kan guru itu sudah mengajar dari pagi sampai siang, belum lagi tugas mengoreksi. Betul. Gitu ya. Nah, kalau harus ini tadi belajar ekstra kan, ini berarti harus ada tambahan lagi gitu, tambahan workload gitu ya. Nah, begitu. Karena fokusnya juga terbagi-bagi begitu. Betul. Oke. Seperti yang Miss Ista sudah bahas tadi, kira-kira ada nggak sih Miss perbedaan hanya sekedar bisa bahasa Inggris dengan bisa mengajarnya? Nah, apa sih Miss perbedaannya? Ya tentu beda ya. Bisa bahasa Inggris dan bisa mengajar bahasa Inggris. Kalau bisa bahasa Inggris berarti saya bisa kok ngomong menggunakan bahasa Inggris, ya bisa aja, bisa ngomong dengan Eka, bisa ngomong dengan orang lain, bisa ngomong dengan native speaker misalkan gitu ya. Nah, itu bisa bahasa Inggris. Nah, kalau bisa bahasa Inggris itu berarti dia menguasai tata bahasa atau linguistic competence-nya itu dikuasai begitu ya. Tapi kalau bisa mengajar bahasa Inggris, nah ini ada bedanya ini, ada kata mengajarnya. Nah, kalau bisa mengajar bahasa Inggris berarti dia harus menguasai at least 2 kompetensi. Yang pertama adalah linguistic competence, bahasanya tadi. Jadi dia harus memahami, harus menguasai bahasa Inggris itu sendiri. Yang kedua adalah pedagoginya, cara mengajarkan bahasa Inggrisnya. Nah, itu berbeda. Karena begini, kalau seseorang itu bisa ngomong bahasa Inggris cas-cisus gitu ya, dengan amat sangat fluent, itu belum tentu loh kalau ditanya temennya, kasih tahu aku dong, ini kenapa ya, kok ini tuh pakainya ini gitu ya, frase ini kenapa pakainya frase ini, kenapa nggak yang lain gitu. Terus jelaskan coba kenapa kok kalimat ini seperti ini. Nah, itu belum tentu bisa, karena dia menguasai bahasa gitu ya, tapi kemudian ketika dia harus menjelaskan tentang mengapa kok pakainya yang itu gitu ya bentuknya, misalkan kenapa kok harus pakai verb 3 ini gitu ya, kenapa nggak yang lain saja gitu ya. Nah, itu tidak semua orang bisa, karena di situ ada yang namanya pedagogi, jadi kayak ilmu mengajarkan gitu ya. Nah, itu bedanya. Nah, mungkin kita bisa lihat ya, sebenarnya kalau tadi sudah di awal juga disebutkan ada kita menggunakan teknologi ya. Kalau sekarang kan belajar itu udah menggunakan teknologi gitu ya. Nah, ada ini siapa namanya, Misra ya, itu punya konsep ya, punya framework, itu namanya TPEC gitu ya, Technological Pedagogical Content Knowledge. Nah, ini memang agak rumit yang ini, tapi mau nggak mau guru gitu ya, guru level apapun gitu ya, memang harus paling tidak bisa atau menguasai lah ya dari prinsip dasar TPEC ini. TPEC itu apa sih sebenarnya gitu ya? Kita itu kan zaman sekarang tuh kalau ngajar itu kan butuh teknologi ya. Kemudian kita butuh pedagogi. Pedagogi itu ya tadi ilmu ngajarinya gitu ya. Nah, tambah satu lagi konten itu ya apa sih yang mau kita ajarkan itu ya. Kalau tadi kita mau ngajar bahasa Inggris berarti kita harus menguasai linguistic competence-nya dulu, menguasai bahasa Inggrisnya, kemudian menguasai bagaimana cara mengajar bahasa Inggrisnya, tambah satu lagi bagaimana mengintegrasikan teknologi ke dalam mengajar tadi. Nah, itu jadinya complicated. Nah, kalau si Misra ini sudah punya TPEC gitu ya, punya TPEC framework yang di dalamnya itu ada, mungkin ini saya sebut ya,
technological knowledge, pedagogical knowledge, dan content knowledge. Nah, 3 ini itu saling beririsan, masing-masing saling beririsan lagi. Jadi tadi ya, jadi perlu ada penguasaan terhadap konten, materi, penguasaan terhadap cara mengajar, dan penguasaan teknologi. Bagaimana teknologi itu dipakai untuk mengajar, gitu ya. Nah, irisannya itu ada, jadi technological, pedagogical, content knowledge. Jadi bagaimana mengintegrasikan teknologi ke dalam cara mengajar, gitu ya. Kemudian ada technological content knowledge. Bagaimana teknologi itu diintegrasikan untuk menyampaikan konten. Kemudian pedagogical content knowledge, gitu ya. Bagaimana konten bahasa itu kita masukkan ke dalam konteks, gitu ya, dan kita gunakan pedagogi untuk supaya menyampaikan materi itu dengan baik dan bisa diterima oleh siswa, gitu. Kemudian yang satunya technological pedagogical knowledge. Jadi bagaimana teknologi itu diintegrasikan ke dalam cara mengajarnya, gitu. Nah, ini sangat memang ini tidak mudah juga menguasai ini, gitu, karena banyak juga yang bahasa Inggrisnya udah bagus, gitu ya. Jadi kontennya bagus, kemudian pedagoginya bagus, ngajarnya bagus, tapi ketika mengintegrasikan teknologi itu nggak mudah loh. Mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran itu tidak mudah, karena kita nggak bisa asal kayak anak-anak hari ini kita mau belajar loh pakai aplikasi ini, gitu ya. Itu nggak sekedar kayak gitu, gitu. Itu tidak bisa. Jadi harus dilihat sebelum menggunakan aplikasi, berarti harus ada hal-hal yang perlu dikerjakan dulu, gitu ya, dipersiapkan dulu. Kan nggak bisa tiba-tiba ngajar terus siswa dikasih ini pakai aplikasi ini untuk ngajar, tentu tidak, gitu. Jadi ada ilmu bahasanya dulu atau kontennya dulu yang disampaikan, kemudian baru penggunaan teknologi. Itu pun ada bagaimana sebelum teknologi itu diterapkan. Tentunya kan ada semacam training sebentar, gitu ya, training sekilas gitu tentang penggunaan teknologi, sehingga nanti ketika benar-benar aplikasi itu dipakai untuk belajar atau bahkan untuk assessment, gitu ya, itu bisa lancar, gitu. Nanti kalau enggak, kan semua siswa itu kan juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya dalam penggunaan teknologi ya. Betul. Ada yang mungkin anak tuh dikasih aplikasi sendiri gitu, hanya dalam 5 menit tuh dia udah advance, gitu ya. Tiba-tiba udah nyoba semua fiturnya ya, semuanya. Tapi kan ada juga, meskipun kebanyakan generasi sekarang itu yang generasi tech savvy ya, tapi ada juga yang ketika diberi aplikasi itu kayak agak males-malesan, gitu ya, males banget ya, aku harus belajar lagi. Nah, kan ada yang seperti itu. Gitu. Jadi memang ada resistensi, itu ada, gitu. Resistensi penggunaan teknologi itu ada, meskipun mungkin tidak sebesar ketika misalkan kita ngajari penggunaan teknologi untuk generasi yang dulu-dulu, gitu ya. Itu mungkin resistensinya lebih tinggi, gitu ya. Nah, seperti itu. Gitu, Mbak Ika. Nah, kira-kira ada nggak sih, Miss, resiko apabila program ini tidak diimplementasikan dengan baik, gitu? Resiko, kayaknya segala sesuatu tuh selalu ada risikonya ya. Betul juga. Atau konsekuensi ya, kita bilang ya. Iya. Kalau misalkan program ini ya, PKG SDMB itu misalkan tidak terimplementasikan dengan baik, tuh apa dampaknya? Sebenarnya dampaknya tuh bisa kemana-mana sih. Dampaknya bisa kemana-mana ya. Misalnya kalau dampak bagi guru ya. Dampak bagi guru tadi sudah sempat dibahas ya, guru itu kan sudah pekerjaannya banyak ya, udah ngajar, harus ngasih ngoreksi, gitu ya. Nah, ditambah dengan adanya training ini, harus mengikuti training ini. Nah, itu kalau tidak terstruktur dengan baik, takutnya itu guru akan overload dan nanti jadinya burnout. Ini kata burnout ini sangat populer ya di kalangan Gen Z. Betul. Ya. Jadi takutnya gitu, kalau mungkin kurang pas, gitu ya, desainnya itu bisa overload dan bisa burnout. Nah, kalau burnout bahaya ini. Bahaya ya? Nanti kalau burnout gimana ngajarnya, gitu kan ya. Nah, ini perlu jadi perhatian, gitu ya. Dampak bagi guru mungkin bisa itu. Kemudian dampak lainnya lagi adalah motivasi. Ya, jadi karena mungkin saya yakin tidak semua guru itu
like willing tuh sangat berniat untuk wah saya mau dong ikut program itu, saya amat sangat ingin gitu ya. Karena pasti ada guru yang mungkin nggak terlalu pede gitu ya. Betul. Sehingga motivasinya juga alah sudahlah, saya juga saya sendiri juga nggak begitu paham gitu bahasa Inggris gimana gitu ya, sehingga motivasi guru dalam mengikuti program sejenis itu juga bisa up and down gitu. Betul. Bisa ya itu. Kemudian yang lainnya adalah gimana kalau kemudian setelah setelah mengikuti training workshop itu kemudian ternyata masih sulit ini buat saya untuk menggunakan bahasa Inggris ini gimana, masih belum pede ini. Nah itu juga bisa jadi ya. Kalau dampaknya bagi siswa tentu pembelajarannya jadi tidak efektif ya. Kalau misalkan program tadi tidak diimplementasikan dengan baik, itu siswa jadi pembelajarannya mungkin tidak efektif ya. Kemudian juga jadi terdemotivasi, jadi kayak aduh ini apa sih maksudnya gitu ya. Betul. Ini harus gimana sih gitu. Atau bahkan bisa jadi ketika yang diajarkan itu atau ada kesalahan dalam penyampaian informasi, itu malah bisa jadi sesuatu yang kurang baik. Misalnya ya kalau dalam bahasa itu kan pronunciation matters ya, kalau kayak salah banget gitu kan nanti jadi beda ya maknanya ya. Nah itu takutnya ketika diajarkan ke siswa itu terjadi fosilisasi. Kalau dalam second language acquisition tuh kita sebut fosilisasi, itu adalah kesalahan yang sudah amat sangat susah untuk dihilangkan atau diubah, karena dia udah gitu aja gitu, kayak udah dari dulu saya ya taunya itu gitu. Betul. Dan tidak ada yang membenarkan gitu. Sehingga itu akan dia bawa terus gitu ya. Misalnya yang gampang misalnya pernah sih beberapa kali juga mendengar siswa yang ngomong bukan student kan, kalau pronunciasinya student gitu ya. Tapi ada yang ngomongnya tuh student. Sering tuh dengar. Nah itu kalau tidak dibetulkan, yang terjadi adalah nanti anak-anak SD itu, karena mereka ininya masih sangat kuat ya memorinya ya, itu nanti dia akan kebawa terus gitu, nanti bilangnya student kayak gitu. Kemudian purple gitu, mungkin yang gampangnya purple gitu ya. Nah itu ada kan yang pronunciation-nya itu bacanya purple. Nah kayak gitu ya. Dan itu sangat sering itu. Sering. Kemudian mosque. Itu yang paling sering. Mosque gitu ya. Nah itu kan bacanya kan harusnya mosque gitu. Nah kalau dari awal dari SD itu dikasih tahu yang salah gitu ya, bacanya bukan mos gitu, tapi kok ada Moskwe gitu kan, ada yang kayak gitu ya. Betul. Padahal itu nggak benar gitu ya. Nah itu kan bahaya itu. Nanti akan lama-lama dia bawa sampai ke SMP, dia bawa sampai ke SMA, sehingga tuh salah terus ya, seperti itu. Tuh dampaknya gitu ya. Siap. Nah, bagaimana guru bahasa Inggris ini mereka bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka secara mandiri, Miss? Oke. Nah, kalau yang ini pertanyaan ini bisa saya jawab sesuai dengan expertise saya nih. Research interest saya gitu ya, research interest saya. Baik. Untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris tadi ya, secara mandiri tentu ya. Ya iya sih, kalau hanya mengandalkan training saja gitu ya, atau mengandalkan ada temannya untuk belajar atau berlatih bahasa Inggris tuh tentu ketergantungan pada yang lain itu kurang efektif ya. Jadi akan lebih bagus kalau para guru yang saat ini sedang mengikuti program PKG SDMBI tadi itu bisa berlatih sendiri di rumah secara independen. Dengan cara apa? Menggunakan AI. Iya, betul. Bisa ya. Jadi kan AI kan sekarang sangat banyak ya. Misalkan untuk tadi barusan pronunciation, kita tuh harusnya tuh nggak boleh salah loh pronunciation. Kenapa? Ya kan sekarang AI tuh ada di mana-mana. Kayak kita tuh bisa checking apakah pronunciation saya ini sudah benar, itu hanya udah online aja di HP juga bisa gitu. Nah itu harusnya kan bisa jadi itu bukan alasan gitu, bukan alasan untuk seseorang itu
pronunciation-nya salah gitu, karena ada cara checkingnya yang free and it's available, bisa diakses kapan saja gitu. Kemudian bisa juga dengan banyak-banyak exposure ya, seperti tadi ya, kita sudah awali dengan teorinya Krashen ya. Jadi banyak exposure, jadi inputnya harus banyak, harus lebih sering mendengarkan paparan bahasa Inggris, baik nonton YouTube mungkin atau dari sosial media tapi yang bahasa Inggris gitu. Nah itu akan sangat membantu gitu ya. Kemudian bergabung dengan komunitas, Jadi kalau para guru itu biasanya mereka punya yang namanya MGMP ya. Jadi musyawarah guru mata pelajaran gitu. Jadi mereka misalkan guru bahasa Inggris gitu ya, itu ada permusyawarahan, jadi ada komunitasnya gitu, yang dimana isinya adalah guru-guru bahasa Inggris yang kemudian mereka sering bertemu secara reguler gitu untuk membahas, mendiskusikan tantangan-tantangan, masalah-masalah yang mereka hadapi ketika mengajar bahasa Inggris. Nah, tergabung dalam komunitas seperti itu tuh sangat membantu. Kemudian tentu ya praktek sendiri gitu ya, secara independen. Nah, ini ada konsep sebenarnya yang tadi saya bilang, ini yang sudah saya banyak meneliti tentang hal ini ya, itu kita sebut dengan extensive reading dan extensive listening. Nah, apa nih gitu ya. Oke, nah extensive reading dan extensive listening ini adalah jadi program seperti ini yang namanya extensive reading itu berarti dia membaca, tapi membacanya itu tidak membacanya tuh ada banyak syarat-syaratnya gitu membacanya. Maksudnya membacanya itu seperti apa, misalkan membacanya itu pilihlah bacaan yang sesuai dengan vocabulary. Kalau memang vocabulary-nya masih rendah gitu ya, maka bisa memilih bahan bacaan yang memang vocabulary-nya memang masih rendah sedikit gitu. Sehingga nanti dia tidak merasa kayak ya Allah aku baca ini satu halaman nggak ada sama sekali yang aku tahu ini gitu ya, kosakatanya asing semua ini gitu ya. Nah itu nanti menghambat gitu. Jadi harus memilih bahan bacaan yang memang sesuai dengan level of vocabulary-nya gitu ya. Nah ini kalau menurut ahlinya bukan saya sih, ada Day and Benford, itu adalah dua ahli dari extensive reading-nya. Jadi extensive reading itu ada syarat-syaratnya. Jadi ini membaca, tapi ada syaratnya. Satu, materi bacanya harus mudah. Jadi harus sesuai dengan minat. Iya, misalkan kita minatnya di bidang apa nih gitu ya. Nah udah itu bisa dipakai. Kemudian reading materialnya itu macam-macam, nggak cuman satu, misalnya hanya buku saja gitu, tapi bisa aja baca majalah, baca koran, dan semuanya itu bisa daring ya, bisa online ya, kita bisa akses menggunakan HP atau menggunakan laptop gitu ya. Kemudian harus banyak. Baca tuh nggak cukup hanya membaca, aku baca ini aja satu page, satu halaman aja, jangan, kurang gitu. Jadi bacanya harus banyak gitu ya. Harus banyak ya. Emang ini kuncinya ya untuk extensive reading seperti itu. Nah, kemudian ketika kita membaca, kita harus happy. Nah, agar happy gimana? Ya tentu topiknya kita sesuaikan dengan minat kita. Kita sukanya apa? Eka sukanya apa? Kalau Eka sukanya tentang self improvement, jadi biar berarti ada dorongan motivasi. Nah, boleh, berarti harus mencari materi-materi yang ditulis dalam bahasa Inggris, ya kan? Yang topiknya tentang self improvement. Nah, seperti itu. Kalau misalkan boleh nggak baca novel gitu ya, atau baca cerpen gitu dalam bahasa Inggris? Oh, boleh. Boleh. Pokoknya intinya baca, tapi bacalah sesuai dengan level vocabulary-nya. Jadi kalau merasa membaca satu halaman kemudian menemukan ya Allah ini ada lebih dari 10 ini kata yang saya nggak tahu, berarti bacaan itu terlalu tinggi, bacaan itu terlalu sulit, sehingga harus mencari alternatif bacaan lain yang kira-kira dalam satu halaman itu kita hanya menemukan 3 atau 4 gitulah kosakata yang mungkin kita baru gitu ya, atau kita nggak tahu, itu masih oke. Karena kalau hanya ada 3 atau 4 vocabulary yang kita nggak ngerti artinya atau yang baru, itu kita masih bisa menebak, masih bisa guessing gitu ya, menebak maknanya apa, itu it's okay gitu ya. Kemudian reading speed.
Biasanya kalau membaca, kemudian bacaannya itu level vocabulary-nya itu dalam I+1 tadi ya, jadi dalam satu halaman itu hanya ada 3 atau 4 kosakata yang kita nggak tahu, itu masih bisa menyenangkan. Dan biasanya reading speed kita masih cepat gitu. Reading speed. Biasanya kita membaca itu menjadi lambat itu karena nggak ngerti. Betul. Karena nggak ngerti, ini apa ya, ini artinya apa ini ya, kosakata ini ya, itu bikin jadi lambat gitu. Tapi kalau seperti tadi hanya ada 3-4 vocabulary yang kita nggak tahu, itu masih bisa cepat gitu. Kemudian reading is usually individual and silent. Jadi kalau baca itu biasanya untuk extensive reading tuh bacanya sendiri. Jadi kayak dia engage gitu loh. Saya seneng banget nih baca ini karena ini sesuai dengan minat saya gitu, sehingga dia bacanya tuh fokus gitu biasanya. Kemudian kalau ada guru, peran guru misalkan dalam extensive reading ya, itu sebagai apa? Nah, guru tuh biasanya sebagai role model. Nah, role model. Jadi biasanya siswa itu, ini siswa apa saja sih sebenarnya, baik siswa SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi ya. Guru itu kita jadikan sebagai role model membaca. Jadi kalau gurunya itu membaca, maka siswa itu juga menjadikannya sebagai role model. Guru saya aja baca gitu, bacaannya macam-macam kayak gitu ya. Sehingga itu menjadikan mereka memiliki role model membaca gitu, sehingga mereka termotivasi untuk membaca begitu. Nah, extensive reading ini sebenarnya sama dengan extensive listening. Yang membedakan tuh apa? Kalau extensive reading itu nature-nya kita membaca, ya kan, membaca. Tapi kalau extensive listening itu nature-nya kita mendengarkan, gitu ya. Mendengarkan, atau kalau sekarang itu kita punya viewing ya, extensive viewing. Karena kita lebih sering nonton video daripada nonton podcast yang hanya audio saja, ya kan? Jadi kita lebih banyak menggunakan extensive viewing. Jadi kita menggunakan media-media seperti video yang ada di YouTube, gitu, yang ada di sosial media, gitu ya, untuk belajar bahasa Inggris. Gitu. Jadi prinsipnya sama. Jadi extensive reading dan extensive listening atau extensive viewing itu prinsipnya sama seperti tadi, gitu. Nah, mungkin ada yang nanya, terus gimana nih caranya menerapkan ER nih atau EL ini ya? Nah, karena ini bisa dilakukan di luar program, artinya tidak harus di kelas, misalkan ya, di kelas bisa, extensive reading, extensive listening itu bisa dipraktekkan di dalam kelas, bisa, di luar kelas bisa. Kalau di dalam kelas tentu ada peran guru ya sebagai fasilitator, dan itu guru biasanya akan merancang pembelajarannya nanti akan seperti apa, materinya bagaimana memilihnya, kemudian bagaimana memonitor progres membaca atau memonitor progres listening atau viewing gitu. Kalau secara mandiri, dilakukan secara mandiri juga bisa. Jadi bisa mendengarkan atau membaca sendiri di luar jam, mungkin jam sekolah atau jam training begitu ya. Tapi yang penting adalah kalau dalam belajar extensive reading, extensive listening ini adalah satu itu frekuensi. Ya, frekuensinya itu harus sering. Jadi kalau cuma seminggu baca satu, kurang. Aduh, harus banyak. Betul. Ya, frekuensi. Jadi harus banyak. Kalau yang suka mungkin lebih suka mendengarkan ya atau menonton, ya nggak apa-apa. Nonton YouTube pembelajaran yang pakai bahasa Inggris tapi yang banyak, berarti yang jangan cuma seminggu hanya 10 menit, aduh seminggu 10 menit nih nggak kemana-mana ini. Betul. Gitu ya. Satu itu frekuensi, kemudian yang kedua itu ada monitoring. Jadi monitoring itu bisa dilakukan sendiri, misalnya gini, minggu ini saya baru nonton YouTube itu yang pakai bahasa Inggris gitu ya, kayaknya baru 1 video dan itu pun cuma 20 menit aja gitu ya. Itu kurang. Makanya dalam seminggu ini saya ada target nih, saya mau mentargetkan misalkan ya, saya mau mentargetkan paling nggak 2 jam lah ya. 2 jam saya mendengarkan atau nonton YouTube materi yang dalam bahasa Inggris sesuai dengan minat saya gitu ya, tapi minimal 2 jam gitu. Sehingga nanti ada target kan, kalau minggu ini 2 jam, mungkin nanti minggu depannya itu harus ditambah, mungkin kayak 2-3 jam atau 2,5 jam seperti itu. Nah, itu ada baiknya kita mencatat
Nah, itu namanya journaling ya. Journaling ya. Jadi kayak kita journaling. Ya, kayak minggu ini saya sudah nonton berapa lama, nonton apa aja gitu ya. Minggu depannya mau berapa lama gitu. Sama membaca juga sama. Minggu ini saya baru membaca 3 buku nih, tapi cuma halamannya dikit nih karena masih halamannya dikit-dikit gitu. Nggak apa-apa. Tapi minggu depan harus multiply, harus ditambah gitu. Jangan cuma 3 buku yang tipis-tipis gitu ya, tapi mungkin 1 buku nggak apa-apa, tapi sudah agak tebal begitu ya. Dan itu sangat penting karena dengan kita memonitor, kita punya jurnal gitu ya, kita jadi tahu, oh ya Allah ternyata saya selama 1 bulan saya sudah baca nih berapa puluh buku gitu. Nah itu biasanya akan memunculkan, menambah rasa percaya diri, begitu. Karena kayak kan baca banyak ya, ternyata setelah dikompilasi gitu ya, bacanya sudah banyak, bukunya banyak, sudah nonton YouTube ternyata puluhan jam gitu, mungkin kayak wah ternyata saya sudah menonton gitu ya, mengekspos gitu, punya exposure bahasa Inggris tuh ternyata sudah sampai 50 jam misalkan seperti itu gitu. Dan memang banyak sekali penelitian ya yang memberikan menemukan manfaat dari membaca ekstensif atau extensive listening ya, menonton ekstensif, diantaranya tentu ini English performance. Jadi kemudian dia mungkin lebih ngomongnya lebih lancar gitu ya, comprehensionnya ketika dia membaca teks tuh lebih cepat gitu, lebih cepat paham gitu ya dari isi teks. Kemudian tentu vocabulary. Vocabnya itu pasti akan meningkat sangat pesat gitu ya, karena dia membaca terus gitu ya, mau nggak mau tiap hari tuh vocabnya akan bertambah gitu. Nah kalau untuk listening gitu ya, ini telinga jadi lebih sensitif. Gimana Mbak Eka, sesensitif apa telinganya dengan exposure bahasa Inggris nih? Jadi kalau mungkin dulu ya, saya ini juga merefleksi dulu waktu saya masih kuliah gitu ya, di awal-awal gitu, kalau mendengarkan bahasa Inggris gitu ya, kayak aduh dia ngomong apa sih? Betul. Dia ngomong apa sih gitu, kayak nggak klik gitu, kok nggak dapet ya gitu. Nah kalau dengan exposure yang sering itu, sampai kata yang kecil-kecil itu kita bisa identifikasi, oh dia tuh ngomong ini gitu. Bahkan frase kayak yet misalkan kayak itu tuh kita nggak apa sih gitu, karena kalau kita masih sering listening kemudian masih apa ya. Nah itu masih mungkin perlu dilatih gitu ya, supaya sensitivitasnya lebih bagus gitu ketika dia mendapatkan exposure bahasa Inggris. Kemudian reading speed. Nah, biasanya kalau sudah terbiasa membaca nih, reading speednya naik signifikan ini. Meningkat. Sangat meningkat. Bahkan dia nanti bisa cepat sekali gitu. Memahami bacaan gitu. Saya pernah punya murid gitu ya, siswa dulu, reading speednya tuh sangat bagus. Jadi dia tuh lagi belajar IELTS gitu ya, kemudian ketika saya beri soal reading passage gitu kan, kalau di IELTS kan ada reading passage 3 gitu ya, itu saya beri 1, itu hanya dalam waktu less than 3 minutes, like itu tuh dia, kamu sudah paham? Sudah miss gitu. Oke coba cerita gitu, isinya apa gitu, dia bisa cerita loh macam-macam gitu. Saya bilang, oh luar biasa sekali reading speedmu gitu kan. Terus saya tanya, kamu belajar readingnya gimana gitu. Again, balik lagi ke yang kita bahas di awal tuh Mbak Eka. Jadi siswa ini belajar membaca dari sejak umur 3 tahun. Wow. Nah kan, jadi balik lagi kan. Lagi-lagi frekuensi. Betul, frekuensi sama early exposure. Jadi memberikan exposure ke anak usia dini itu lebih sangat memberikan manfaat. Jadi dia bilang, dia cerita, Miss, saya itu diajari membaca oleh orang tua saya, ibu saya terutama, itu sejak saya itu sudah bisa ngomong, katanya gitu. Kenapa? Karena waktu itu saya juga orangnya sangat curious. Jadi kalau ada tulisan gitu, dia kayak itu bacanya apa mah gitu. Itu bacanya apa? Kemudian dia dimanapun itu dia selalu bertanya, itu artinya apa mah? Itu bacanya apa? Nah seperti itu. Sehingga exposure dia terhadap teks ya itu sangat-sangat banyak. Orang tuanya kemudian memfasilitasi dengan membelikan banyak sekali buku bacaan, dan dia itu amat sangat termotivasi dan antusias. Dia kalau diberikan buku baru, mau 1, mau 2, mau 3 tuh dihabiskan. Wah, luar biasa kan, seperti itu. Nah,
ini tadi balik lagi ya, exposure ya. Early exposure terhadap bahasa Inggris itu memberikan dampak yang sangat luar biasa. Sehingga si anak ini, siswa ini membaca itu sangat cepat dan dia paham. Saya aja sampai kaget waktu itu kayak, loh udah selesai bacanya? Sudah Miss, sudah paham? Paham Miss. Cerita coba, dia bisa cerita semuanya gitu, luar biasa. Makanya saya tanya, kok kamu bisa kayak gini itu bagaimana gitu. Ternyata, nah itu tadi dibalik kompetensi dia untuk membaca sangat cepat gitu ya. Dan banyak lagi sih dampaknya ya untuk extensive reading, extensive listening ini, misalkan kayak motivasi, kemudian confidence ya, jadi lebih percaya diri itu jelas gitu ya. Kemudian komunikasinya dia dengan baik, native, non-native itu bagus biasanya gitu. Dan biasanya kalau dia ngambil tes ya, tes itu akan sangat bagus sih biasanya nilainya. Hasilnya. Seperti tadi ya hasilnya, iya. Luar biasa exposure-nya sekali. banyak sekali gitu ya. Oke, nah Miss, apa nih strategi dari program PKGSD MBI ini untuk menciptakan pembelajaran bagi level anak SD yang lebih komunikatif? Nah, ya oke. Kalau ngomongin komunikatif, ini ngomongin praktek kan berarti ya. Betul. Karena kalau komunikatif itu berarti dia, mungkin kalau dalam teori bahasa ya, kita punya communicative competence. Jadi kalau seseorang itu bisa berkomunikasi, itu kalau dia memiliki beberapa unsur. Tadi ya unsur linguistiknya, unsur bahasanya. Berarti dia vocabulary-nya ngerti, grammar-nya ngerti, punctuation ngerti, spelling-nya ngerti gitu kan ya. Terus ngerti sentence structure. Nah, itu penting. Sehingga nanti ini akan menjadi dasar dia berkomunikasi gitu ya. Kemudian dia juga harus tahu nih social rules. Dia harus tahu kalau ngomong sama misalkan sama teman sebaya itu harus bagaimana, kalau mau minta tolong harus bagaimana gitu kan ya. Kan kalau sama kita kan juga nggak menyuruh orang sembarangan ya menggunakan konteks bahasa, misalkan kayak open the door kan kayak gitu ya, mesti harus lebih sopan. Betul. Gitu ya. Could you please open the door? Nah misalkan itu penting juga tahu. Nah ini salah satu bagian dari communicative competence yang harus dikuasai kalau mau bisa menggunakan bahasa untuk berkomunikasi gitu ya secara efektif, tuh harus tahu itu juga. Jadi harus tahu rules juga gitu ya, mana yang boleh, mana yang enggak, kapan kita menggunakan please, kapan menggunakan thank you ya kan, kapan menggunakan sorry gitu ya. Nah itu kan konteks bahasa seperti itu tuh harus tahu juga gitu, harus diajarkan juga karena itu nanti gitu. Kemudian ada juga strategik itu misalnya begini, kalau kita bertanya kepada lawan bicara gitu ya, nah dia tuh nggak paham dengan pertanyaan kita, nah berarti kita harus ngerti kan ini caranya gimana nih supaya memahamkan dia tuh ngerti saya tuh bertanya tentang ini. Nah itu strategi. Jadi strategi untuk berkomunikasi seperti itu juga kita perlu ngerti gitu. Misalnya kalau yang amat sangat kita sering dengar ya, kalau ditanya how are you, jawabnya adalah jawabnya adalah selalu fine, thank you. Padahal halo, jawabannya itu alternatif itu banyak sekali, nggak cuman fine, thank you ya kan. Kenapa begitu? Kenapa kok sampai sekarang siapapun anak kampus pun kalau ditanya how are you selalu jawabannya fine, thank you. Kira-kira kenapa? Karena dari dulu pertama kali diajarkan bahasa Inggris, konteksnya selalu sama. Betul. Pertanyaan dan jawabannya selalu itu. Iya. Nah, itulah yang terjadi. Itu sehingga sampai sekarang pun, sampai gede pun tetap aja kalau ditanya how are you selalu jawabannya fine, thank you, and you, dan ada and you-nya. Ya kan? Itu karena dari dulu, dari awal ya, itu tidak diajari tentang strategic competence untuk berkomunikasi. Sebenarnya kalau kita mau kan ya jangan cuma selalu how are you, fine, thank you, jawablah dengan yang lain, dan itu harus dibiasakan. Betul. Gitu kan ya. Nah kemudian yang terakhir itu discourse. Nah discourse itu tahu kapan kita memproduksi bahasa, yaitu dengan menggunakan organisasi yang sesuai gitu ya, dengan konteks yang sesuai gitu ya kan nggak mungkin juga kalau kita ngomong dengan anak kecil kita menggunakan konteks bahasa yang akademis misalnya kayak gitu ya. Betul. Jadi itu kita harus tahu kapan dan dengan siapa kita berbicara sehingga kita bisa menggunakan atau memilih
kata atau memilih frase yang sesuai dengan level orang yang sedang kita ajak untuk berbicara. Nah, begitu. Jadi memang kalau ditanyakan tentang komunikatifnya gitu ya ini tadi harus ada kompetensi-kompetensi lain yang memang harus diajarkan juga gitu di SD juga gitu. Dan gurunya sendiri pun harus menguasai communicative competence itu supaya nanti bisa mengajarkan. Kan biasanya kalau mengajar itu harus menguasai dulu ya. Betul. Jadi harus menguasai dulu baru kemudian bisa mengajarkan. Nah kalau ini nggak dikuasai ya sama aja, nanti nggak bisa memberikan pengajaran atau contoh-contoh ya yang memang sesuai dengan konteks kepada siswanya. Begitu. Wah, luar biasa sekali ya. Nah ini untuk terakhir nih. Ya. Apa hal yang perlu diperbaiki atau kita tingkatkan lagi nih dalam mata pelajaran bahasa Inggris untuk anak SD ini, Miss? Oke, jadi apa sih yang bisa ditingkatkan gitu ya dari kebijakan diharuskannya bahasa Inggris diajarkan di SD gitu ya. Tentu pelatihannya itu tidak cukup hanya seperti tadi ya 5-6 bulan, tapi harus kayak berjenjang. Berjenjang dan ada sustainabilitas, jadi ada berkelanjutan. Jadi misalkan kemarin sudah 5-6 bulan itu anggap saja sebagai level 1 gitu ya, betul. level 1 dan itu belum cukup gitu ya, harus ada kelanjutannya level 2 sehingga nanti kompetensinya diharapkan bisa naik gitu, nggak cuma cukup 5-6 bulan kemudian udah aja itu selesai gitu, tentu tidak seperti itu ya. Jadi berkelanjutan, jadi harus ada level-levelnya kalau perlu ya, ada level 1, level 2, 3 dan sebagainya. Kemudian harus ada pendampingan ya, pendampingan monitoring. Kalau saya lihat sih mungkin belum, karena belum selesai juga ya. Jadi kemarin interaksi antara yang para guru yang mengikuti program ini itu masih lewat LMS gitu ya. Kemudian feedback itu disampaikan secara tertulis gitu ya. Nah itu perlu ada sesi atau sebenarnya sesinya juga nggak hanya satu gitu ya, di mana guru itu mendapatkan mentoring. Jadi mendapatkan mentoring yang kalau menurut saya itu akan lebih bagus kalau di setiap daerah itu ada mentornya. Kalau yang sedang berlangsung itu kan terpusat ya, jadi terpusat semuanya menggunakan LMS untuk training selama sesi training atau workshop. Nah, saya belum melihat ada mentoring. Jadi sebaiknya kalau di tiap daerah itu disediakan mentor yang dia selalu ready untuk memberikan arahan, memberikan bantuan gitu bagi para peserta gitu. Nah ini saya belum tahu atau mungkin saya kurang informasinya juga bisa, tapi adanya mentor yang bisa bisa dihubungi, bisa dikontak dan ready untuk membantu para bapak ibu yang sedang ikut program ini akan sangat bagus. Jadi mentor itu bisa misalkan dari setiap daerah ya. Misalkan dari kalau Jogja gitu ya, mungkin di Yogyakarta mungkin mentornya ada berapa, misalkan ada 5 mentor gitu yang bisa dihubungi oleh para guru yang sedang ikut program untuk berdiskusi mungkin, untuk mencari solusi gitu ya, belajar bersama apapun itu gitu ya, itu akan sangat penting. Karena kalau ada konsep mentoring itu biasanya ada konsep konsultasi ya. Jadi itu lebih ke kontekstual karena biasanya masalah-masalah yang dihadapi itu memang real gitu, memang real sehingga bisa didiskusikan secara lebih real juga gitu. Kemudian adanya evaluasi. Jadi kayak mungkin yang sesi batch 1 ya yang sekarang sedang berlangsung itu ya. Itu mungkin sebenarnya masih dianggap sebagai mungkin penerapan di awal gitu ya. Sehingga penerapannya itu masih perlu evaluasi, jadi harus dievaluasi. Nah kalau sudah dievaluasi harus ada revisi karena tidak bisa hanya dievaluasi saja tapi tidak ada revisi, tidak bisa. Jadi kalau sudah ada evaluasi kemudian direvisi dulu gitu ya. Nah kalau sudah direvisi berarti nanti direimplementasi, jadi harus diterapkan lagi gitu. Kemudian setelah diterapkan diassess lagi, dievaluasi lagi, begitu terus. Jadi itu harus berupa siklus, tidak bisa hanya sekali jalan gitu ya, nggak bisa, tapi harus siklus. Kalau sudah diimplementasi, dievaluasi, direvisi, diimplementasi lagi,
seperti itu lagi, balik lagi gitu, sehingga diharapkan hasilnya akan bagus gitu. Sehingga program ini diharapkan tentunya tidak product base ya, maksudnya bukan berbasis hasil, tapi lebih kepada proses gitu, sehingga prosesnya itu jelas gitu ya, dan progres dari semua yang mengikuti program ini terdokumentasi gitu ya, dan feedbacknya juga terdokumentasi, sehingga nanti hasil assessmentnya akan jauh lebih baik. Begitu. Iya. Wah, sangat luar biasa sekali perspektif dari Miss Ista ini, dibahas dari mulai awal sampai akhir hingga ke akar-akarnya nih, bener-bener lengkap sekali nih. Gimana nih teman-teman, udah ada gambaran yang tadinya kita belum tahu nih, apa sih PKGSD-MBI ini? Nah, ternyata kita sudah mulai terbayang apa dan tantangannya seperti apa, dan kemudian cara meningkatkannya bagaimana. Nah, itu sangat membantu, mungkin bisa jadi wawasan juga untuk kita semua. Oke, baik, terima kasih banyak Miss atas kehadirannya, sudah menemani kita hari ini. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Ya, semoga bisa kita terapkan dan jadi wawasan juga untuk kita semuanya. Oke, baik semuanya, kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya, dan kalian pasti bakal penasaran kira-kira topik apa lagi nih yang akan kita bahas seputar akademik ini, supaya kita lebih tahu dan aware tentang dunia akademik itu. Begitu ya Miss ya? Ya, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan dan informasi ya, sehingga kita update gitu ya, nggak bertanya-tanya lagi tadi ya. Betul. Oke, baik. Kita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.